Shalom, salam damai kepada kita semua. Dan saya berharap saudara semua ada dalam keadaan yang baik dan ada dalam lindungan Tuhan. Mari saudara, di dalam sesi ini kita akan merenungkan beberapa hal tentang keselamatan yang telah kita terima dari Tuhan dan tindak lanjut di dalam kehidupan kita. Nomor 1, kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah Allah. Di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku, dari ayat di atas dapat kita simpulkan beberapa hal, yaitu yang pertama, kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Hanya karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Yang kedua, itu adalah pemberian Allah yang khusus. Yang ketiga, janganlah engkau memegahkan diri. Yang keempat, manusia adalah buatan Allah, dirancang untuk melakukan perbuatan yang baik. Nomor 2, mari kita meresponi dengan pengakuan dan percaya. Saudaraku dalam Tuhan, iman kita kepada Yesus sebagai juru selamat harus kita nyatakan, yaitu dengan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu. Di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku dalam Tuhan, dengan demikian kita dapat mengerti bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Dan dari sisi kita sebagai manusia, kita diperlukan respon untuk mengakui dan percaya dengan sungguh-sungguh. Setelah kita memahami keselamatan dari Tuhan, kita harus membangun diri kita, membangun kerohanian kita, mengisi kehidupan kita dengan menjadi garam dan terang bagi dunia. Janganlah mempergunakan waktu kita dengan sia-sia, marilah kita mengisinya dengan kegiatan yang baik dan yang memberkati sesama manusia. Di dalam Galatia 5 ayat 13 dikatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudaraku, marilah kita mengikuti kehendak Roh, yaitu melakukan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan merasakan bagaimana kekuatan kedagingan itu akan mencoba mencengkeram kita. Namun, marilah kita berdoa dan taat kepada Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan agar kita mampu melakukan kehendak Roh dan tidak melakukan kehendak daging. Di dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dan ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh,
dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, marilah kita lebih mengerti dan melakukan kehendak roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 25 dituliskan tentang perbuatan-perbuatan roh, yaitu ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ditutup ayat 25. Jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mari kita lanjutkan. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dinyatakan tertulis tentang perbuatan-perbuatan daging. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, dan roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Saudaraku dalam Tuhan, marilah mendoakan agar saudara semua menjadi penurut Allah dan mengikuti kehendak roh. Engkau sudah diselamatkan, tetaplah berdoa dan mohon kekuatan dari Tuhan. Perbuatan daging pada akhirnya akan membawa kita pada jalan buntu. Tapi hanya Yesus saja yang membimbing kita dan membawa kita pada jalan kehidupan. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.